Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab kita tentang manhaj salaf. Pembahasan kita sekarang yaitu pembahasan yang keempat, Mas Salafiyah, halaman ke-37. Mas Salafiyah. Apa itu Salafiyah? Apa itu Salafiyah? Yaqul muallif hafizahullah ta'ala, inna as-salafiyyata istilahun jami' lil manhaj alladhi i'tamadahu wa sara 'alaihi as-salafus salih fi talaqid din wa fahmihi fi i'tiqadatihim wa muamalatihim wa ahkamihim wa tarbiyatihim wa da'watihim wa tazkiyati nufusihim wa huwa lidilalati 'alal multazimina bihadzal manhaj qadiman wa haditha. Saya jelaskan, salafiyah itu istilah jami', sebuah istilah yang mencakup beberapa definisi lil manhaj, istilah yang mencakup secara global bagi manhaj, metode. Ya, nama istilah yang mencakup bagi sebuah metode. Alladzi i'tamadahu wa sara 'alaihi salafus salih, yang mana metode ini dijadikan sandaran oleh salafus salih dan berjalan di atasnya. Maksudnya adalah sebuah istilah yang mencakup bagi manhaj, metode yang dipakai oleh atau dijadikan sandaran oleh para salafus salih. Sudah kita jelaskan pembahasan sebelumnya. Siapa mereka salafus salih? Generasi siapa? Sahabat, tabi'in, wa atba'ut tabi'in. Yaitu maksudnya ini metode dalam beragama yang dijadikan sandaran dan berjalan di atasnya oleh para sahabat, tabi'in, wa atba'ut tabi'in. Pada apa? Kan metode masih umum. Pada apa? Fi talaqid din, dalam mempelajari agama yang pertama. Rinciannya dalam mempelajari agama yang pertama. Wa fahmihi, yang kedua, dalam memahami agama. Itu butuh metode. Dalam mencari agama, mencari ilmu agama, itu butuh metode yang benar, yang dipakai oleh para salafus saleh. Dan juga dalam memahami agama, itu kita harus memahami bagaimana metode para salaf dalam memahami agama itu. Fi i'tiqadatihim, dalam keyakinan mereka. Maksudnya akidah mereka. Ini yang paling utama. Ya, salafiyah itu adalah metode yang mencakup pada sistem atau metode cara para sahabat, tabi'in, wa atba'ut tabi'in dalam mempelajari agama, dalam memahami agama,
fi i'tiqadatihim, memahami mereka di gimana cara memahami akidahnya, wa muamalatihim. Ingat, manhaj itu bukan saja pada akidah, tapi juga mencakup pada muamalah. Muamalah itu bagaimana mereka bersosial, bagaimana mereka bergaul, ya. Wa ahkamihim, dan hukum-hukum mereka, bagaimana mereka memutuskan sebuah hukum, menerapkan sebuah hukum. Wa tarbiyatihim, dan pendidikan mereka. Jadi berarti manhaj itu cakupannya luas, ya, tidak sekedar hanya dalam akidah saja, akan tetapi mencakup akidah, mencakup cara mempelajari agama, mencakup juga cara bermuamalah dengan sesama, mencakup juga dengan hukum-hukum, juga dalam pendidikan. Kalau mendengar kata pendidikan, tarbiyah, maka terfokuskan, terpusatkan pada anak-anak. Anak-anak didik dari orang tua. Ya, ini yang paling utama. Ketika mendengar kata tarbiyah, berarti bagaimana cara seorang tua atau cara orang tua, seorang ayah ataupun ibu dalam mendidik anak mereka sesuai dengan manhajnya para salafus saleh. Wa da'watihim, dan dakwahnya mereka. Salafiyah itu juga mencakup metode dakwah. Ya. Dakwah itu ada aturannya, ada skemanya, ada step by stepnya, langkah-langkahnya. Apa yang dipakai dulu dijadikan sandaran oleh para salafus saleh. Juga wa tazkiyati nufusihim, dan cara mensucikan jiwa mereka. Karena disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumallahu ta'ala, bahwa banyak kaum muslimin ini cara untuk mendapatkan kesucian kesucian jiwa, ya, tazkiyah nufus, itu bermacam-macam. Di antara mereka ada yang mengambil dengan jalan sufiyah, dengan jalan tasawuf. Ada di antara mereka dengan cara, ya, ahlul kalam. Ada dengan di antara mereka cara-cara yang memang itu di luar dari apa yang sudah diatur oleh agama. Sehingga as-salafiyah ini manhaj mengajari bagaimana cara kita mentazkiyah jiwa kita. Di antara disebutkan dalam karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, bukunya tipis, Al-Ashrah, Qawaid Al-Ashrah fi Tazkiyatin Nufus, 10 kaidah dalam mentazkiyah nufus. Yang pertama kali yang paling ditazkiyah adalah urusan tauhid. Jadi kalau seorang itu sudah mulai bosan dengan dunianya, dia pengen membersihkan jiwanya, dimulai dengan tauhid. Ini manhaj, biar tidak salah dalam melangkah. Juga wa huwa lid-dilalati 'alal multazimin, dan salafiyah itu sebagai petunjuk bagi mereka orang-orang yang konsisten bihadzal manhaj, dengan manhaj ini. Ngerti konsisten? Konsisten itu dia berusaha semaksimal mungkin berada di atas metode ini. Ya sekalipun ada kesalahan, ya wajar tuh, namanya manusia. Sekalipun ada kekurangan, wajar, manusia. Kalau nggak punya salah bukan manusia namanya. Ya, salah sedikit dikeluarkan dari salafiyah. Ini metode khawarij namanya. Maka seorang itu harus mengerti kadar manusia itu, orang yang berusaha meniti ke manhaj salaf mesti ada ketergelincirannya. Itu sudah pasti.
Karena memang itu fitrahnya manusia. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan ibarah khata'. Apa itu khata'? Banyak melakukan kesalahan. Maksudnya mengulang-ulang kesalahan. Akan tetapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang tawwabun, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kembali meluruskan kembali ke manhaj salaf. Nah, ini sebagai dilalah salafiyah, sebagai dilalah bagi mereka orang-orang yang multazimin kepada manhaj ini qadiman wa hadithan, baik yang dulu maupun yang sekarang. Wa hadzal manhaju fi talaqqid din wa fahmihi wal amali bihi wad da'wati ilaihi huwal maqsudu fi qoulihi ta'ala wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 181, yaitu manhaj ini apa yang dimaksudkan dalam ayat, ya, dalam mempelajari agama, dalam memahami, dalam mengamalkan agama itu butuh metode. Dan dalam mendakwahkannya, ini yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara yang kami ciptakan ada umat yang mereka mencari hidayah, mengambil hidayah bil haq, dengan kebenaran, wabihi, dan dengan kebenaran itu mereka ya'dilun, mereka adil, mereka benar, berusaha lurus. Wahwal Islam as-sahih, yang dimaksudkan al-haq di sini adalah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya, yaitu al-Islamus sahih, Islam yang benar, ajaran Islam yang benar. Wahwa siratullahil mustaqim, dan ajaran Islam yang benar itulah jalannya Allah yang lurus. Wahabluhul matin, dan talinya Allah yang begitu kokoh. Alladzi amarana subhanahu wa ta'ala bittiba'i, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kita untuk mengikutinya. Kalau sudah amarana, berarti wajib untuk mengikuti manhaj ini kalau kita mau selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima, dan bahwasanya ini jalanku yang lurus, kata Allah taala. Fattabi'uh, maka ikuti jalan itu, jalannya Allah taala. Allah sudah memberikan jalan, memberikan penerangan caranya bagaimana menuju jalan itu, ikuti, tinggal mengikuti saja. Ittabi'uh, ini kata perintah, berarti hukumnya wajib. Fattabi'uh wa la tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang di samping-sampingnya. Banyak jalan menuju neraka, tapi ada jalan, satu jalan menuju surga. Wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Kalau kalian mengikuti jalan-jalan tersebut, maka kalian akan tercerai-berai, pecah, tidak bersatu, berselisih, dikarenakan kalian mengikuti jalannya para syaitan. Dan inilah salah satu di antara penyebab perpecahan kaum muslimin, karena mengikuti jalannya syaitan, bukan mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, di antara sebab persatuan adalah mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara perpecahan umat itu disebabkan karena mengikuti jalannya para syaitan. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Kamu akan tercerai-berai dari jalannya Allah taala. Dzalikum wassaqum bihi. Itulah bagi kalian
yang Allah wasiatkan kepada kalian. Dalam bahasa Arab, sebuah wasiat itu lebih akad, lebih ditekankan daripada sebuah perintah. Jadi perintah itu sudah wajib kan, harus dilakukan kan. Kalau sudah wasiat itu lebih, penekanannya lebih daripada hanya sekedar perintah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa. Ruwiya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala hadda lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman haddan faqala hadha sabilullah thumma khatta khututan an yaminil khatti wa yasarihi وقال هذه سبل على كل سبيل منه شيطان يدعوه إليه ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون يعني الخطوط التي عن يمينه ويساره رواه البخاري في الرقاق والترمذي صفة القيام والرقائق وابن ماجه في الزهد وأحمد والدارمي. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya dari jalur sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Dalam hadis yang panjang juga disebut dalam Aqidah Al-Wasithiyah ya, bahwasanya suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan sahabatnya setelah menguburkan salah seorang dari sahabatnya. Kemudian beliau duduk dan dikerumuni oleh para sahabatnya. Ini yang menceritakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Ya. Rasulullah menggaris satu garis lurus panjang. Wa khatta khututan. Dan beliau juga menggaris khat, garis-garis di sampingnya. An yaminil khat wa yasarihi. Wa qala hadhihi subul ala kulli sabilin syaitan yad'uhu ilaih. Ini jalan-jalan yang banyak ini itu ada syaitan penunggunya yang menarik kita untuk biar jalan ke sini. Ya, kan nggak mungkin kalau sudah dikasih tahu jalan lurus terus jalan kanan kiri kita mesti ikut yang lurus. Akan tetapi kita akan goyah ketika diajak syaitan. Entah itu jalan kebid'ahan, entah itu jalan kemungkaran, entah itu jalan kemaksiatan, dan banyak jalan-jalan syaitan disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala hadhihi subul. Ini jalan-jalan. Setiap jalan itu ada syaitan menyeru kepadanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua agar kita selamat dunia dan akhirat. Qala Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan tentang salafiyah itu apa? As-salafiyatu hiya ittiba'u manhajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Salafiyah itu adalah mengikuti metodenya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kenapa? Li'annahum min salafina alladzina taqaddamu alaina. Karena merekalah pendahulu kita yang mereka sudah mendahului kami. Fa'atba'uhum as-salafiyah. Maka pengikut mereka adalah as-salafiyah. Disebutkan dalam Liqaul Bab Al-Maftuh pertanyaan ke 1322. Yang kelima, pertanyaan, apa itu? Siapa itu salafi? Salafi itu bukan label ya. Bukan kepada figur atau kepada seseorang. Akan tapi salafi itu sangat erat dengan sifat. Karena Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya menceritakan tentang terpecahnya umat ini menjadi 73 golongan, ya bukan? Kemudian beliau menyebutkan 72-nya masuk neraka dahulu, satunya masuk surga.
Kemudian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa mereka yang satu nih? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab apa? Maka na alaihi, maka na alaihi, maka na alaihi, ya, siapa yang di atas kami, maksudnya jalan ajaran kami, wa ashabi, dan para sahabat kami. Itu sifat atau orang? Sifat. Berarti siapapun bisa meraih sifat tersebut. Bisa meraih sifat tersebut. Berarti bukan mereka fulan, alan, bukan. Akan tapi sifat yang melekat. Wa ashabi, dan para sahabatku. Berarti siapa orang-orang yang berusaha mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, dialah salafi. Inna salafi, disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Dhahabi dalam kitabnya Syiar A'lam Nubala, huwa kullu man kana ala madhhabis salaf, siapapun yang dia berdiri di atas madhabnya para salaf, yaitu para sahabat. Apanya? Pertanyaannya apanya ya? Apanya? Akidatan, secara akidah. Yang penting syariah, secara syariat hukum, wa khuluqan wa da'watan. Ini kata Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala. Yang mengikuti jejaknya para sahabat Nabi secara akidah, kita berusaha untuk bagaimana bercermin kepada mereka tentang akidah. Yang kedua tentang syariat hukum. Yang ketiga tentang khuluq. Apa khuluq? Akhlak, perangai, sifat, karakter yang ada pada seorang muslim. Dan juga dakwah. Dakwahnya sahabat Nabi itu bagaimana? Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengawali dakwahnya? Tentunya nggak asal-asalan dakwah kan? Sawa'un alima bimadluli hadzal ism au jahilahu. Sama aja. Apakah dia ngerti madlulnya, petunjuknya atau enggak? Oh, ini salafi atau bukan? Maksudnya itu dia ngerti petunjuk ini salafi, ternyata salafi itu sifatnya seperti ini. Dia ngerti ataupun tidak, dia seorang salafi. Taib. Qala samahatu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, berkata samahatu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala mengatakan tentang salaf, inna salaf hum ahlul qurunil mufaddalah. Salaf itu mereka adalah generasi terbaik. Faman iktafa atharahum, barang siapa yang mencukupkan warisan mereka, peninggalan mereka, ajaran mereka, wasara ala manhajihim, dan berjalan di atas metode mereka dalam beragama, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, tabi'in wa atba'u tabi'in, fahuwa salafi. Dialah seorang salafi. Wa man khalafahum, maka siapapun yang menyelisihi mereka, yang menyelisih generasi terbaik, fi dzalika fahuwa minal khalaf, pada itu, pada manhaj itu, maka dia termasuk dari orang-orang yang menyelisihi, orang-orang yang menyelisihi. Baik, kalau dikatakan khalaf, siapa itu khalaf? Dalam bahasa Arab itu ada khalaf, ada khalf. Lamnya ada yang fathah, ada yang sukun. Ini maknanya berbeda. Al-khalaf fil lughah kullu man yaji'u ba'da man madha. Secara lughah, secara bahasa, khalaf itu generasi atau orang yang datang di zaman setelah orang yang telah berlalu. Paham ya? Paham belum? Misal kita dengan kakek kita sudah meninggal. Kakek kita sudah meninggal itu secara bahasa dia adalah salaf karena mendahului kita. Kitanya yang khalaf. Itu secara bahasa. Al-farqul lughawi bainal khalf wal khalaf. Perbedaan bahasa. Ini hanya beda apa? Beda harokat doang ya. Harokat sukun dengan fathah.
Yang satu lamnya berharokat sukun, yang satu berharokat fathah. Ada perbedaan secara bahasa di sini. Al-khalfu bisukunil lam yuqalu liman ja'a ba'dal awwal khalfan fi syarrin aw khairin fa amma fi syarr fayadullu alaihi qaulu syair. Adapun khalf yang lamnya itu berharokat sukun, dikatakan siapa saja yang dia datang setelah generasi yang pertama, baik itu bernilai negatif maupun positif. Sebagaimana kalau misal itu dalam bentuk negatif disebutkan dalam perkataan syair, wa baqiyat fi khalfi kajildil ajrab wa qila sakata alfan wa nutliku khalfan. Dan telah tersisa pada setelahnya seperti kulit yang kudisan. Itu bermakna negatif. Au wakila sakata alfan, diam 1000 bahasan, menutliku khalfan, kemudian diucapkan setelahnya, di belakangnya. Maka itu juga bermakna negatif. Adapun yang bermakna baik atau positif, faqaulu syair al-akhar lanal qadamul a'la 'alaika wa khalfuna li awwalina fi ta'atillahi tabi'u. Kami memiliki qadamul a'la, pendahulu yang paling tinggi. 'Alaika wa khalfuna li awwalina, atasmu kewajibanmu. Wa khalfuna, dan setelah kami, bagi yang pertama dari kami, fi ta'atillahi tabi'u, dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala untuk diikuti. Wa ma'nahuma jami'an al-qarn minan nas. Semua sekalipun itu ada perbedaan, itu maknanya dalam urusan waktu, qarn, generasi dari generasi manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 59. Surat Maryam ayat 59, Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka digantikan setelah mereka generasi adha'us shalah, generasi yang suka menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan yang mengikuti hawa nafsu. Orang kalau sudah menyia-nyiakan salat, dipastikan dia mengikuti hawa nafsunya. Fasaufa yalqauna ghayya, mereka akan dilemparkan, terjatuh ke dalam kebinasaan. Illa anna itlaqahu 'ala syarr akthar wa bihi waradat tanzil. Kecuali memang al-khalf di sini itu memang kebanyakan diberikan makna-makna yang negatif. Al-khalf pakai sukun ya. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Wal khalaf, adapun khalaf, tadi kan kita bahas tentang khalf, sekarang khalaf. Apa itu khalaf? Yaitu bi fathil lam la yakunu illa fil khair, tidak terjadi kecuali dalam kebaikan. Khalaf. Fasara al-khalaf fi madulatil khalf fal alamah bainahuma anal khalaf a'am minal khalaf. Maka bagaimana jadinya? Apa perbedaannya? Maka secara makna al-khalaf pakai sukun itu cakupannya lebih umum ketimbang khalaf. Wal khalaf akhassu minal khalaf. Adapun khalaf secara bahasa itu cakupannya lebih khusus daripada al-khalaf. Bingung nggak? Bingung nggak? Paham? Jelas? Intinya apa? Yang khalaf pakai sukun itu cakupannya mana lebih luas. Adapun khalaf cakupannya lebih sempit, lebih khusus. Maka al-khalaf disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dipakai dalam petunjuk apa? Wal khalafu fil Qur'an istu'mila fi madlulin wahidin wa huwa man khalafa ghairahu ay ba'dahu fihi wa minhu. Khalaf disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dipakai petunjuknya hanya satu, yaitu generasi yang menempati generasi sebelumnya.
atau menggantikan generasi sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau nasya'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun." Kalau kami berkehendak, sungguh kami jadikan di antara kalian malaikat di bumi ini secara bergantian. Ya, secara bergantian. Wal malaikatu la ta'si fala budda wa an takuna khalfun khair. Malaikat itu tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala, sehingga yang menggantikan malaikat setelahnya itu sudah pasti baik. Wa qauluhu ta'ala hikayatan an Musa ukhlufni fi qaumi. Dan Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang Musa, ukhlufni fi qaumi. Wahai Harun, gantikan aku pada kaumku. Tentunya menggantikan Nabi Musa adalah yang baik. Maka maknanya makna yang positif. Wa khilafatur Rasul sallallahu alaihi wasallam la takunu illa fi khair. Khilafah Rasul yang menggantikan pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat tidak terjadi kecuali mereka orang-orang yang baik. Ahaduhuma wa bidzalika takunu alaqatas salafi bil khalafi fil Qur'anil Karim min jihatain. Oleh karena itu hubungan antara salaf dengan khalaf dalam Al-Qur'anul Karim itu disebutkan dalam dua sisi. Yang pertama, kaunuhum ala ma alaihi salaf. Khalaf dengan salaf apa hubungannya? Yang kita di zaman sekarang khalaf dengan para salaf dulu secara generasi. Apa hubungannya? Hubungannya karena satu metode. Itu dia, satu metode di atas manhajnya para salaf. Yang kedua, an yakunu mutaakhirina anhum fi zaman. Karena orang-orang khalaf itu memang keberadaannya terakhir dari zaman para salaf. Itu hubungannya. Wa hadza yu'tina aslan 'aziman. Makna ini memberikan kita dasar yang begitu agung. Apa itu? Anna kullu mutaakhirin 'anis salaf. Setiap siapapun yang dia datang terakhir setelah generasi salaf, wa huwa ala ma hum alaihi fa huwa khalaf. Yang penting dia di atas manhajnya para salaf, mereka lah generasi khalaf. Wa man ta'akhkhara fi zaman 'anis salaf, siapapun yang dia datang terakhir setelah generasi salaf, walam yakun ala ma hum alaihi, tapi tidak sesuai manhajnya dengan mereka para salaf dari kebaikan, fahuwa khalaf apa khalf? Khalf. Fahuwa khalf bisukunil lam, dengan sukunil lam. Tahu perbedaannya? Baik. Sudah tahu belum? Kita sampai jam 7 ya. Sedikit lagi. At-ta'rif bil khalaf 'inda ulama' al-i'tiqad. Ini pengenalan tentang khalaf bagi menurut pandangan para ulama akidah. Yang dimaksudkan oleh mereka dengan khalaf bi itlaqi ulama'il aqidah man jaa ba'dal usur al-mufaddalah ats-tsalatsah. Al-khalaf menurut pandangan para ahli akidah adalah mereka orang-orang yang datangnya setelah tiga generasi terbaik. Yaitu siapa mereka? Sahabat, tabi'in, watba'ut tabi'in. Setelah ini, ya, setelah mereka, berarti setelah generasi tahun ke-300 Hijriah. Setelah generasi ke-300 Hijriah. Tayyib. Mimman danasat aqaidahum, yang akidahnya itu sudah terkotori dengan najis, ya, bi adrani ilmil kalam, dengan kotoran-kotoran ilmu kalam. Apa itu? Filsafat. Tayyib. Ada sebagian yang mengatakan ilmu kalam sebagai rujukan akidah. Itu salah apa benar? Fatal salahnya. Kenapa?
Karena mereka mengambil rujukan bukan dari masdar talaqqil ilm, bukan dari sumber ilmunya. Mereka ngambil dari mana? Aristoteles, Plato, apa lagi? Itu bukan dari Yunani, bukan? Muncul generasi setelah di kalangan Abbasiyah. Puncak-puncaknya itu di kalangan Harun ar-Rasyid. Itu Harun ar-Rasyid memiliki maktabah yang gede di Irak. Itu zaman-zamannya para kaum muslimin menerjemahkan buku-buku bahasa asing, mempelajarinya, diterjemahkan ke bahasa Arab. Di situ ada perubahan secara akidah. Ada sebagian yang terpengaruh dengan ilmu kalam dari Yunani. Bi'adrani ilmil kalamil Yunani wa usakhil falasifah, dan kotoran-kotoran filsafat at-taihina, mereka yang taih. Apa taih? Nyasar, tersesat. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, seorang yang baru mengenal ilmu kalam, dia akan takjub dengannya. Akan tetapi semakin mendalami ilmu kalam, dia semakin gila dengannya. Iya, semakin gila dengannya. Karena apa? Karena dasarnya dari manusia, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat salah ketika ilmu kalam itu dijadikan landasan sebagai sumber ilmu akidah. Ada sebagian yang mengatakan ini ilmu akidah. Kenapa diambil dari ilmu kalam? Kenapa diambil dari filsafat? Sedangkan ada Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti wala tattabi'us subul, berarti mengikuti jalan-jalan mereka, bukan mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang mau selamat mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Wa usakhil falasifati taihina mimman tanakkara li salafihi wa salaka ghaira sabilihi min arbabil ahwa wal ibtida'. Dan di antara mereka orang-orang yang mereka berbuat mungkar, ya, bagi salaf mereka, dan mengambil berjalan selain jalannya para sahabat dari kalangan ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, wal ibtida, orang-orang yang karena hawa nafsu maka akan muncullah sesuatu yang baru dalam agama, yaitu bid'ah. Bid'ah muncul itu karena hawa nafsu, yang kedua karena kerancuan dalam berpikir, dalam berakal, maka akan muncullah kebid'ahan yang baru. Sawa'un kanat aqwaluhu mimma yujibul kufr, sama saja ucapan ungkapannya yang mengharuskan dia kafir, keluar dari Islam. Contoh dalam masalah ilmu kalam itu tanasutiyah, kemudian ada wahdatul wujud, menyatunya, kata mereka ya, menyatunya zat Allah Subhanahu wa ta'ala ke jasad manusia. Tajassada fi ruhihi, apa enggak kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu mereka karena terlalu keblinger dengan ilmu kalam. Awit tafsik, apa menjadikan mereka fasik? Kal Jahmiyah, dari golongan Jahm bin Safwan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jahmiyah itu bid'atul kalam. Sehingga generasi para ulama Ahlussunnah yang muncul di zaman-zaman 200-an Hijriyah, seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dalam tauhidnya itu lebih banyak membahas tentang asma wa sifat, tentang al-kalam. Kenapa? Karena pada saat itu mulai bertebaran, banyak bermunculan bid'ah kalam, seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Rafidhah, Maturidi dan sebagainya. Itu di zaman-zaman mereka. Ya. Al-Lalikai dalam kitabnya I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah kebanyakan masalah akidah asma wa sifat.
dan imam-imam yang lainnya. Kitab Tauhid itu banyak sekali. Adapun kitab Tauhid karya Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang beliau lahir di tahun berapa? 15 Hijriah ya. Itu beliau muncul di tengah-tengah kaum muslimin yang sudah banyak pelanggarannya tentang masalah uluhiyah. Kita dulu sudah pernah jelaskan, sudah lama sekali ya, tentang fikih sirah nabawiyah. Jazirah Arab itu seakan-akan kembali ke zaman jahiliyah di saat di zaman Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi sayangnya di kalangan di saat itu mereka mengaku muslim. Akan tetapi ada yang kelilingi kuburan, ada yang mengaduh ke pohon, ada yang menggantungkan sesaji-sesaji ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Itu kan pelanggaran-pelanggaran tentang tauhid uluhiyah. Sehingga dari pengalaman di lapangan, maka Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menuliskan sebuah kitab tentang tauhid akidah yang berkaitan dengan uluhiyah. Karena pelanggaran terbanyak dalam masalah itu masalah uluhiyah. Baik, kemudian wal khawarij, ya orang khawarij juga sama, wa nahwahum mimman dallat nususul Qur'anil Karim was sunnatin nabawiyyah wa ijma'i salafil ummah ala dhammi taraikihim wa masalikihimul aqdiyah. Juga dari mereka siapa saja yang menunjukkan nas-nas Al-Qur'anul Karim dan sunnah nabawiyah wa ijma'i salafil ummah ala dhammi taraikihim, tentang tercelanya jalannya mereka, tercela jalannya orang-orang khawarij dan sifat-sifat mereka, Syiah Rafidhah dan sifat-sifat yang lainnya, ya. Wa masalikihimul aqdiyah, dan masalik cara-cara mereka dalam masalah urusan akidah. Tayyib, sampai di sini dahulu. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang nasy'ah madhhabil khalaf, kemudian ahammu madhahir madhhabil khalaf, hukumul intisab ila salaf, yaitu tentang madhab, perkembangan madhab khalaf. Kemudian juga apa yang terpenting yang nampak pada orang-orang khalaf ini, ya, apa sih sisi yang paling menonjol kok mereka orang-orang khalaf menyelisihi para salaf, juga bagaimana apa hukum berintisab dengan salaf. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.